Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kegiatan Pendukung Bimbingan dan Konseling. Dalam materi yang kami bawakan ini, kami akan membahas 3 pokok penting, yaitu pertama, pengertian kegiatan pendukung BK, kedua, macam-macam kegiatan pendukung BK, dan yang ketiga, operasional kegiatan pendukung BK. Baiklah, langsung saja materi pertama akan dipaparkan oleh pemateri pertama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Khadijah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Kegiatan pendukung adalah suatu kegiatan dalam pelayanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan diperolehnya berbagai data, keterangan, dan kemudahan bagi jenis-jenis layanan dan fungsi-fungsi bimbingan dan konseling. Adapun kegiatan pendukung dalam bimbingan dan konseling ini dapat dilakukan sebelum ataupun sesudah proses layanan bimbingan dan konseling itu berlangsung. Kegiatan ini biasanya bersifat mendukung untuk memberikan dorongan yang baik serta dorongan yang sangat kuat bagi keberhasilan konseling. Selain itu, kegiatan pendukung ini adalah beban kerja yang harus dilaksanakan oleh konselor. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan kegiatan pendukung tersebut, konselor terlebih dahulu harus memahami makna dari kegiatan pendukung tersebut. Setelah memahaminya, baru konselor diharapkan untuk mencapai suatu kinerja sesuai dengan yang diinginkan oleh klien. Kegiatan pendukung ini umumnya tidak ditujukan langsung untuk memecahkan atau mengentaskan masalah yang terjadi pada klien, melainkan untuk memungkinkan diperolehnya berbagai data, keterangan lain, serta kemudahan-kemudahan dan komitmen untuk kelancaran dan keberhasilan kegiatan layanan terhadap klien. Selain itu, kegiatan pendukung ini umumnya dilakukan kontak langsung dengan sasaran layanannya. Nah, bagaimana hasil pemaparan materi pertama kami? Cukup mudah dipahami, bukan? Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang kedua. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang macam-macam kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Macam-macam kegiatan pendukung bimbingan dan konseling ada 6. Yang pertama, aplikasi instrumen data bimbingan dan konseling. Aplikasi instrumen data yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk mengumpulkan data dan keterangan peserta didik, keterangan tentang lingkungan yang lebih luas. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan berbagai instrumen, baik tes, non-tes, ataupun angket. Instrumen berupa angket ada yang perlu diisi oleh orang tua. Yang pertama, identitas pribadi siswa. Yang kedua, latar belakang rumah dan keluarga. Yang ketiga, sejarah kesehatan siswa. Untuk yang kedua, kegiatan pendukung bimbingan dan konseling adalah penyelenggaraan himpunan data. Penyelenggaraan himpunan data yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk mengumpul seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan peserta didik atau konseling. Fungsi utama bimbingan yang didukung oleh penyelenggaraan himpunan data ialah fungsi pemahaman. Hasil aplikasi instrumentasi pada umumnya menjadi salah satu yang dianggap penting dalam kegiatan himpunan data. Himpunan data juga dapat meliputi hasil wawancara, konferensi kasus, kunjungan rumah, hasil analisis belajar, pengamatan, dan hasil upaya pengumpulan bahan lainnya yang dianggap relevan dengan pelayanan bantuan terhadap siswa. Adapun yang ketiga, kegiatan pendukung bimbingan dan konseling adalah konferensi kasus. Konferensi kasus adalah kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk membahas permasalahan yang pernah dialami siswa dalam suatu forum yang telah dihadiri oleh berbagai pihak yang diharapkan dapat memberikan bahan keterangan dan kemudahan bagi terlentasnya permasalahan siswa. Adapun tujuan dilaksanakan konferensi kasus yaitu diperoleh gambaran yang jelas, mendalam, dan menyeluruh tentang permasalahan siswa. Yang kedua, terkomunikasinya sejumlah aspek permasalahan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan bersangkutan sehingga penanganan masalah itu jadi lebih mudah dan tuntas. Yang ketiga, terkoordinasinya penanganan masalah yang dimaksud sehingga upaya meningkatkan itu lebih efektif dan efisien. Untuk kegiatan
kegiatan pendukung kegiatan yang keempat, kunjungan rumah. Kunjungan rumah yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi permasalahan peserta didik melalui kunjungan ke rumah. Kegiatan ini memerlukan kerjasama yang penuh dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya. Tujuan utama kegiatan kunjungan rumah dan pemanggilan orang tua ke sekolah yaitu yang pertama, memperoleh data tambahan tentang permasalahan peserta didik khususnya yang bersangkut paut dengan keadaan rumah atau orang tua. Yang kedua, menyampaikan kepada orang tua tentang permasalahan anaknya. Yang ketiga, membangun komitmen terhadap orang tua tentang penanganan masalah anaknya. Adapun yang kelima, kegiatan pendukung bimbingan dan konseling adalah tampilan kepustakaan. Tampilan kepustakaan yaitu kegiatan menyediakan berbagai bahan pustaka yang dapat digunakan peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan sosial, kegiatan belajar, dan karir jabatan. Adapun tujuan utama tampilan kepustakaan dalam rangka pelayanan konseling adalah melengkapi substansi pelayanan konseling berupa bahan-bahan tertulis atau rekaman lainnya yang ada di tampilan kepustakaan. Yang kedua, mendorong klien memanfaatkan bahan-bahan yang ada dalam tampilan kepustakaan. Adapun yang keenam, fungsi dalam kegiatan dalam pendukung bimbingan dan konseling adalah alih tangan kasus. Alih tangan kasus adalah kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas masalah yang dipahami peserta didik atau klien dengan memindahkan penanganan kasus ini ke pihak-pihak lainnya. Di sekolah, alih tangan dapat diartikan bahwa guru atau mata pelajar praktik, wali kelas, staf sekolah lainnya, ataupun orang tua mengalah tangan siswa bermasalah kepada guru bimbingan dan guru kelas. Sebaliknya, bila guru pembimbing atau guru kelas menemukan siswa bermasalah dalam pemahaman atau penguasaan materi pelajaran atau kasus yang mengalih tangankan siswa tersebut kepada guru mata pelajaran untuk mendapatkan pengajaran atau pelatihan perbaikan atau program pengayaan. Sebaliknya, saya kembalikan kepada. Bagaimana pemaparan materi kedua kami? Cukup mudah dipahami bukan? Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang operasionalisme dari kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Di dalam macam-macam kegiatan bimbingan dan konseling memiliki 4 operasionalisme, yaitu A. Perencanaan, B. Pelaksanaan, C. Evaluasi dan analisis, D. Tindak lanjut. Marilah kita bahas satu persatu isi dari macam-macam bimbingan dan konseling. C. Operasionalisme kegiatan pendukung BK. 1. Aplikasi instrumentasi data. A. Perencanaan. Menetapkan objek yang akan diukur, menetapkan subjek, menetapkan atau menyusun instrumen, menetapkan prosedur, menetapkan fasilitas dan menyiapkan kelengkapan administratif. B. Pelaksanaan. Mengkomunikasikan rencana pelaksanaan aplikasi instrumentasi, mengorganisasikan kegiatan instrumen, mengelola jawaban instrumen, menafsirkan dan menetapkan arah penggunaan hasil instrumen. C. Evaluasi dan analisis. Menetapkan materi evaluasi, menetapkan prosedur, melaksanakan evaluasi, dan mengelola serta menafsirkan hasil evaluasi. Menganalisis dengan menetapkan norma atau standar analisis, melakukan analisis dan menafsirkan hasil analisis. D. Tindak lanjut. Menetapkan jenis dan arah tindak lanjut aplikasi instrumentasi, mengkomunikasikan rencana tindak lanjut dan melaksanakan tindak lanjut, serta menyusun laporan aplikasi instrumentasi. 2. Himpunan data. A. Perencanaan. Menetapkan jenis dan menata fasilitas, menetapkan mekanisme pengisian, pemeliharaan dan penggunaan, serta menyiapkan kelengkapan administratif. B. Pelaksanaan. Memasukkan ke dalam himpunan data sesuai dengan klasifikasi, memanfaatkan data, memelihara dan mengembangkan HD. C. Evaluasi dan analisis. Mengkaji efisiensi, sistematika, dan penggunaan fasilitas yang digunakan.
memeriksa kelengkapan, keakuratan, keaktualan, dan kemanfaatan HD, serta melaksanakan analisis terhadap hasil evaluasi yang berkenaan dengan kelengkapan, keakuratan, keaktualan, kemanfaatan, dan efisiensi penyelenggaraan. D. Tindak lanjut. Dalam hal ini adalah mengembangkan himpunan data yang mencakup bentuk, klasifikasi, dan sistematika data, kelengkapan, keakuratan, ketepatan, keaktualan data, dan penggunaan teknologi. Data yang terhimpun harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya dalam kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Teknis penyelenggaraan serta menyusun analisis data, menyampaikan laporan dan mendokumentasikan laporan. 3. Konferensi kasus. A. Perencanaan. Perencanaan konferensi kasus harus dibicarakan terlebih dahulu dan mendapat persetujuan dari klien yang bermasalah. B. Pelaksanaan. Konselor harus mengarahkan pembicaraan sehingga seluruh peserta dapat mengemukakan data atau keterangan yang mereka ketahui dan mengembangkan pikiran untuk memecahkan masalah siswa. C. Evaluasi dan analisis. Dalam evaluasi dan analisis ini, diharapkan konferensi yang sukses apabila konselor memperoleh data atau keterangan tambahan yang amat berarti bagi pemecah masalah, dan terbangunnya komitmen seluruh peserta pertemuan untuk menyokong upaya pengetesan masalah siswa. D. Tindak lanjut. Seluruh hasil pertemuan dicatat dan didokumentasikan secara rapi oleh konselor dan sebanyak-banyaknya dipergunakan untuk menunjang jenis-jenis layanan masalah siswa yang bersangkutan. 4. Kunjungan rumah. A. Perencanaan. Pada tahap ini, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. 1. Menetapkan kasus dan siswa yang memerlukan kunjungan rumah. Meyakinkan siswa bahwa pentingnya kunjungan rumah. Menyiapkan data atau informasi yang perlu dikomunikasikan dengan keluarga. Menetapkan materi kunjungan rumah atau data yang perlu diungkapkan dengan peran masing-masing anggota keluarga. Menyiapkan kelengkapan administrasi. B. Pelaksanaan. Pada tahap ini perlu dilaksanakan mengkomunikasikan rencana kunjungan rumah kepada pihak-pihak yang terkait seperti bertemu orang tua atau wali siswa atau anggota keluarga lainnya. Membahas permasalahan siswa, melengkapi data, dan mengembangkan komitmen orang tua atau wali, dan menyelenggarakan konseling dan merekam hasil kegiatan. C. Evaluasi dan analisis. Pada tahap ini yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi proses pelaksanaan kunjungan rumah, kelengkapan, keakuratan, dan penggunaan hasil kunjungan rumah terhadap pemecah masalah. D. Tindak lanjut, yaitu dengan mempertimbangkan apakah perlu dilakukan kunjungan rumah ulang atau lanjutan dan mempertimbangkan tindak lanjut layanan dengan menggunakan data hasil kunjungan rumah yang lebih akurat dan lengkap. 5. Alih tangan. A. Perencanaan, yaitu dengan menetapkan kasus yang memerlukan alih tangan, meyakinkan siswa tentang pentingnya ahli tangan kasus. Menyiapkan materi yang akan diserta dalam alih tangan kasus dan menyiapkan kelengkapan administrasi. B. Pelaksanaan, dengan mengkomunikasikan rencana alih tangan kasus dan mengalih tangankan klien kepada ahli yang terkait dengan kasus yang sedang dipecahkan. C. Evaluasi dan analisis, membahas hasil analisis tangan kasus melalui klien yang bersangkutan, mengkaji alih tangan kasus terhadap pengetesan masalah. D. Tindak lanjut, menyelenggarakan lanjutan apabila diperlukan dan menyusun kegiatan alih tangan kasus serta menyampaikan laporan. Nah, bagaimana hasil pemaparan dari kelompok kami? Cukup mudah dipahami, bukan? Sekian hasil dari pemaparan kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.